sore Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Sehat Selamat ya? sore. Sore, sehat. Terima kasih Sore. Ibu dan adik-adik Sore. ya sudah bergabung hari ini. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan melihat sehat dan cerianya dari adik-adik semua di sini ya. Dan kami secara khusus dari Scripture Reunion Indonesia mengucapkan kepada adik-adik selamat anak nasional. Hidup anak-anak Indonesia, sehat terus dan teruslah meraih impian untuk membangun bangsa Indonesia ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam acara Sejenak Bersama Scripture Indonesia. Dengan tema hari ini yang begitu situasional. Siapa yang tidak kenal gadget? Semua kenal gadget dan bahkan memegang gadget. Dari anak-anak hingga lanjut usia. Karena memang tidak dipungkiri, benda ini atau gadget ini sangat dibutuhkan. Terutama ketika situasi pandemi. Hiburan kita, gadget, YouTube, media sosial, bahkan pelajaran jarak jauh pun dilakukan oleh anak-anak melalui gadget. Namun, apakah gadget ini menjadi kebutuhan umum, kebutuhan khusus yang merupakan sahabat atau justru menjadi musuh untuk kita semua? Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sangat hebat. Kami perkenalkan yang pertama ada Dr. Lahargo Kembaren. Selamat sore Bapak Dokter. Selamat sore buat kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Inilah, saya senang sekali dengan semangatnya Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Baik Bapak Ibu terkasih dan adik-adik semua, saya perkenalkan dulu singkat dari Bapak Dokter Lahargo Kembaren. Beliau adalah dokter psikiater Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor dan juga di Rumah Sakit Siloam Bogor. Demikian Pak Dokter, betul? Ya, benar Mbak. Waduh, gimana nih Pak? Kerja keras dong di rumah sakit dengan kondisinya. Yes, benar sekali. Saat ini rumah sakit memang betul-betul kerja keras ya, karena selain mengurus COVID, saya kebetulan di rumah sakit jiwa, jadi pasien-pasien gangguan jiwa juga tetap banyak dan menariknya sesuai dengan topik kita, mulai meningkat nih pasien-pasien anak-anak remaja yang kecanduan gadget sehingga berujung kepada masalah kesehatan mentalnya. Nah, jadi topik kita pada hari ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan ya, agar kita bisa terhindar dari gangguan itu. Waduh, semakin menarik ini Pak Dokter untuk memaparkan materi. Baik, kita akan memperkenalan juga dengan satu narasumber lain yang hebat, yaitu Pak Ang Wihe. Selamat sore Pak Ang. Ya, selamat sore. Sehat ya Pak Ang? Sehat. Baik, kami mau berkenalan dulu nih dengan Bapak. Bapak adalah praktisi IT dan teologi dari Singapura. Demikian Pak Ang? Ya, terima kasih. Ya, baik. Sehat terus ya Pak Ang ya, supaya bisa membagikan ilmunya kepada kami semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera mulai kegiatan kita di dalam diskusi dan juga sebelumnya ada pemaparan materi-materi dari dua narasumber kita. Sebelumnya saya mohon kepada Bapak Ang untuk membukanya dalam doa, Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pertemuan meskipun lewat internet dari jarak jauh, antar negara, antar kota, bahkan antar pulau. Biarlah Roh Kudus bekerja di setiap hati kami yang mendengar, setiap kami yang mau belajar bagaimana menyikapi zaman ini dan bagaimana kami hidup lebih baik untuk memuliakan Tuhan dengan semua fasilitas yang ada. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan bukan kebenaran manusia. Bekerjalah Roh Kudus untuk kami semua, di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ang. Dan untuk sesi yang pertama adalah pemaparan materi yang terlebih dahulu dipaparkan oleh Pak Dr. Lahargo. Silahkan Pak Dokter. Terima kasih Mbak Restu untuk kesempatannya. Saya coba share screen terlebih dahulu ya.
Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya, Dek. Kalau sekarang sudah kelihatan? Mungkin sedikit Belum. lagi, Dek. Oh, belum juga ya, sedikit dalam perjalanan ya. Sudah kelihatankah layarnya, Mbak Restu? Belum, Pak. Mungkin ya, Oh sedikit iya, lagi, sebentar sinyal lagi kayaknya ya. nih. Saya Iya, coba stop video aja deh ya, biar lebih lancar ya. siap, ya. Sudah kelihatan sekarang? Nah, sudah. Pak Sudah. Dokter. Wih. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya buat adik-adik dan juga para orang tua dimanapun berada. Bersyukur sekali saya bisa sharing bersama dengan Pak Ang ya pada sore hari ini. Topik yang akan dibawakan yaitu gadget itu musuh atau sahabat ya bagi anak. Nah, coba nanti akan kita lihat ya sama-sama. Oh, sorry. Ini di tempat saya di Bogor udah mulai hujan ini, jadi mudah-mudahan lancar ya sinyalnya. Ya, betul. Iya. Karena memang kondisi Saya juga coba yang share mempengaruhi ya. Oke, ya perkenalkan saya Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Saya menempuh dokter umum saya dari Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, mengambil psikiater atau dokter spesialis jiwa itu juga di Fakultas Kedokteran UI, dan saya mengambil fellowship di WHO Collaboration Center di Yongin Mental Hospital di Korea untuk rehabilitasi psikososial. Sehari-hari saya bekerja di instalasi rehabilitasi. Jadi memang tugasnya merehabilitasi orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan sebagai pengurus pusat juga di PDSKJI dan anggota IDI di Kota Bogor. Ya, kita akan mulai masuk ya ke topiknya. Ya, adik-adik sekalian dan juga para orang tua yang kami kasihi, masa pandemi ini, gadget ini menjadi suatu kebutuhan ya bagi kehidupan kita sekarang. Anak-anak sekolah belajar secara online sekarang ini. Ada yang dengan menggunakan Zoom, ada yang Google Meet, ada yang pakai Telegram, ada yang pakai WhatsApp gitu ya. Wah, pasti banyak ya adik-adik sekalian di sini yang memang belajar secara online. Ya, manfaatnya sangat besar sekali ya gadget ini untuk misalnya pengetahuan, informasi, kemudian juga berkomunikasi dengan orang lain. Beberapa adik-adik dan juga orang tua mungkin juga punya media sosial. Ada yang punya apa? Sekarang Instagram ya paling banyak, ada Facebook, sering lihat YouTube nggak? Gitu ya, pasti banyak juga. Nah, beberapa juga memanfaatkannya untuk belanja online ya, karena sekarang kan kalau datang ke toko supermarket gitu ya agak was-was ya karena pandemi COVID-19 ini. Tapi ada juga beberapa mungkin adik-adik dan orang tua juga yang menggunakannya untuk bermain. Permainan-permainan seperti apa nih? Mobile Legends, PUBG gitu ya. Adalah permainan-permainan yang cukup banyak ya digunakan. Candy Crush mungkin gitu ya. Jadi banyak sekali juga dimanfaatkan untuk main. Terus kalau misalnya sekarang nggak bisa makan di restoran, wah ada aplikasi Gojek ya, kita bisa GoFood gitu ya, bisa pesan belanja barang. Sekarang ini kalau di rumah paling sering yang kedengeran suaranya di gerbang apa ayo? Adalah paket gitu ya. Wah, setiap hari ada kiriman paket gitu ya, ada kiriman GoFood. Jadi memang gadget ini suatu kebutuhan ya di masa pandemi. Bahkan kalau menurut Abraham Maslow, dulu tuh kebutuhan manusia yang paling dasar cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sekarang ternyata ditambah kebutuhan dasarnya itu Wi-Fi dan baterai handphone ataupun gadget kita. Wah, jadi benar-benar bahwa gadget ini nggak bisa kita hindari. Tentunya kita butuhkan di masa yang sekarang ini. Ya, tetapi ada seorang filsuf namanya Plato, dia bilang begini adik-adik dan para orang tua kami, segala sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan efek sebaliknya yang nggak baik loh gitu ya. Ternyata harus hati-hati juga ya bahwa menggunakan gadget ada banyak manfaatnya, tetapi kalau nggak digunakan dengan baik atau berlebihan, ternyata ada resiko nih untuk sesuatu efek yang kurang begitu baik kalau terlalu berlebihan menggunakannya. Wah, Bapak Plato ini dari zaman dulu ternyata sudah punya prediksi ya, perhitungan bahwa di masa sekarang nih kalau pakai gadget berlebihan ada efek yang nggak bagus juga ya gitu. Nah, ternyata bukan hanya Bapak Plato ya, tetapi WHO, Lembaga Kesehatan Dunia
dari mulai tahun kemarin udah mulai kasih peringatan nih. Hati-hati ya, kalau sekarang ini lagi harus stay at home, working from home, study from home, harus waspada penggunaan gadget yang berlebihan selama pandemi. Oh, oke. Waspada seperti apa nih yang kita harus waspadai? Pertama, ada aktivitas fisik yang berkurang. Iya juga ya. Kalau pakai gadget itu kan kita jadi banyak duduk, banyak berbaring, banyak bersandar, atau kita sebut sedentary lifestyle gitu ya. Itu bikin kita jadi kurang bergerak, mager jadinya, malas bergerak gitu ya. Nah, yang kedua, jam tidur dan bangun jadi berubah dan terganggu nih. Wah, buat ibu-ibu, para moms sekalian nih, siapa yang suka sering nonton drakor, drama Korea, sampai malam, sampai pagi gitu ya. Atau bapak-bapaknya nih yang kemarin nonton Euro gitu ya. Nah, ini juga mungkin mempengaruhi ya. Dan juga untuk anak-anak nih harus hati-hati. Banyak sekali sekarang anak-anak yang main gamenya itu berlebihan sampai mengganggu tidurnya. Ada yang mabar sampai malam, ada yang push rank sampai betul-betul ingin mendapatkan level tertentu, dapat hero tertentu. Wah, ini jam tidur bisa terganggu. Jadi ini perlu kita waspadai. Kemudian yang berikutnya apalagi? Ada sakit kepala, sakit leher, sakit mata, nutrisi yang kurang atau menjadi tidak sehat. Kadang-kadang kita kalau udah kelamaan pakai gadget itu pasti nih ada efek-efek yang kurang enak. Atau kita jadi lupa makan. Makannya jadi makanan yang nggak sehat, makanan junk food. Nah, ini ternyata sudah diberikan peringatan ya oleh WHO, waspada penggunaan gadget. Nah, yang berikutnya adalah kontennya nih, adik-adik dan para orang tua. Kita harus mewaspadai berbagai konten kekerasan, pornografi. Nah, kalau misalnya para orang tua kami nih, ngelihat coba di aplikasi permainan Mobile Legends itu hero-heronya banyak tuh yang ada yang bernuansa pornografi ya dari pakaiannya dan yang lainnya yang sebenarnya belum cukup layak untuk dilihat oleh anak-anak yang masih usia dini. Terus juga ada cyberbullying. Nah, saya mendapatkan banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas, depresi gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Ternyata dia main game, kemudian di game itu ada game online itu ada kolom chatnya gitu ya. Nah, di kolom chatnya itu dia dikata-katain, dikasih kata-kata yang kasar, yang jelek-jelekin, bahkan ada pengancaman. Nah, itu ternyata bikin mentalnya jadi drop. Nah, ini yang kita sebut sebagai cyberbullying. Atau ada juga mereka yang bermain sosial media gitu ya, posting sesuatu di media sosialnya seperti Instagram, tapi dikomentari yang negatif oleh teman-teman atau orang lain gitu. Nah, itu yang kita sebut cyberbullying. Itu pun perlu diwaspadai. Dan yang terakhir, kewaspadaan penggunaannya adalah kecanduan. Yes, benar banget. Kecanduan game online atau ada yang judi online, kecanduan media sosial, itu menjadi hal yang harus diwaspadai di masa sekarang ini. Nah, ini poin-poin yang harusnya menjadi suatu perhatian bagi kita semua agar kita kemudian bisa mengatur penggunaan gadgetnya dengan lebih baik tentunya. Nah, sekarang coba kita lihat, wah tadi Pak Dokter bilang itu penggunaan gadget berlebihan ya. Seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, kita coba lihat ya. Ada tanda-tandanya nih kalau kita udah pakai gadget berlebihan. Yang pertama, itu kita jadi gampang baper gitu ya, bawa perasaan. Mood jadi terganggu, gampang marah, sensitif, kemudian sering sedih, cemas yang berlebihan. Siapa yang sudah seperti ini? Atau kalau udah diingetin, coba ya, itu gadgetnya disimpan dulu ya, iPad-nya ya, tab-nya ditaruh dulu. Wah, kita jadi marah, jadi emosi, ya bentar dulu mah, bentar lagi nih, tanggung ini, udah mau selesai levelnya nih, aku nontonnya tinggal dikit lagi. Wah, itu kalau udah seperti itu berlebihan, itu tanda-tandanya nih, adik-adik. Kalau kita memakai gadgetnya sudah mulai berlebihan. Kemudian ciri-ciri yang lain apa nih? Kalau penggunaan gadget berlebihan itu, fungsi dasar hidupnya mulai terganggu. Kita jadi terlambat makan atau nggak teratur, tidurnya juga terganggu, mandi jadi nggak mandi 3 hari. Waduh, gawat juga ya kalau sampai seperti itu. Kemudian performa, fokus, dan konsentrasi jadi menurun nih. Tadinya rajin nih ikut sekolah meskipun online gitu ya, tapi ini cuma pasang aja nih namanya di situ, tapi video dimatiin, mic-nya dimatiin gitu ya, dia sibuk main gadgetnya gitu ya.
lupa atau terlambat ngumpulin ataupun submit tugas-tugasnya. Kalau udah ada seperti itu, kelihatannya udah ada penggunaan gadget yang berlebihan nih adik-adik dan orang tua kami. Kemudian relasi dengan orang lain terganggu. Kita jadi gampang emosi, jadi hubungan kita jadi nggak bagus dengan orang tua, dengan saudara atau teman-teman kita. Kita jadi banyak mengurung diri di kamar terus, banyak menyendiri dan kurang sosialisasi. Nah, inilah tanda-tandanya kalau kita sudah mulai menggunakan gadget secara berlebihan ya. Nah, bahayanya apa ya kalau menggunakan gadget berlebihan itu? Ada dua nih adik-adik bahayanya, yaitu adalah kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa. Kesehatan fisik itu ada yang namanya malnutrisi. Nah, karena orang kalau main gadget itu jadi lupa makan atau makannya jadi asal-asalan apa yang ada gitu ya, itu bikin kita jadi kurang nih nutrisinya dan kita bisa kena penyakit ya, terutama COVID-19 ini ya, ini bahaya sekali kalau imunitas kita menurun. Kemudian obesitas, jadi kegemukan karena tadi kebanyakan duduk, berbaring, dan bersandar. Bisa sampai yang berat, ada yang kena sakit jantung loh. Ada yang kena darah tinggi, ada yang kena penyakit gula, gangguan mata. Saya sekarang ini banyak melihat ya, anak-anak usia muda itu sudah mulai pakai kacamata nih, sampai minusnya udah banyak, ada yang sudah silinder, ada juga sampai gangguan tulang, saraf, dan otot juga ya. Nah, yang kedua adalah kesehatan jiwa. Wah, ini juga penting. Ternyata kalau gadget berlebihan itu bisa bikin kecanduan, gadget dan internet. Bisa muncul penyakit gangguan jiwa. Ada yang namanya depresi, ansietas, atau cemas. Bahkan ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik itu apa, Dok? Gangguan psikotik itu muncul halusinasi. Sekarang kan banyak ya anak-anak sekarang bilang, ih halu-halu gitu ya. Nah itu halusinasi, kayak dengar suara bisikan, lihat bayangan, ketakutan yang berlebihan. Bahkan sampai ada yang kalau udah drop banget, dia melakukan self-harm, melukai diri sendiri atau berpikir tentang kematian. Wah, ternyata nggak begitu bagus ya kalau kita menggunakan gadget berlebihan. Nah, saya coba sharekan sebuah video ya, supaya kita bisa lihat visualisasinya dengan lebih baik. Kenapa sih gadget yang berlebihan itu kurang begitu bagus? Kita lihat sama-sama videonya berikut ini. Sekarang orang kalau mau makan ritualnya bukan berdoa dulu ya, tapi foto-foto dulu. Wah, kalau kecanduan main gadget nih bisa seperti ini nih adik-adik. Kita jadi nggak waspada. Ada hal-hal yang jahat dan berbahaya di sekitar kita, tapi kita jadi nggak peduli karena fokus dengan gadget kita. Ini contohnya. Ada orang maling gitu ya, maling gitar kita, tapi kita nggak tahu jadinya.
Nah, ini juga gak bagus ya kalau ngelihat gadget pada suasana malam atau gelap ya. Itu bisa merusak mata dan juga otak kita. Ya, jadi pesannya gunakan gadget kita, smartphone kita dengan smart gitu ya. Kita coba lihat lagi slide-nya ya. Jadi benar ya, ada ternyata bahaya ya penggunaan berlebihan. Nah, yang pertama tadi kesehatan ya. Nah, dalam gadget itu ada yang namanya blue light, adik-adik sekalian gitu ya. Yes, memang beberapa gadget ada filternya, tetapi cahaya biru itu bisa masuk ke dalam mata dan bisa mengganggu. Ada yang kita sebut computer vision syndrome. Ini adalah gejala-gejala pada mata, kepala, leher kita karena kebanyakan melihat layar. Seperti apa gejalanya? Penglihatan jadi ganda, mata jadi buram, ada nyeri kepala, mata ada iritasi, jadi merah dan juga kering. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi kalau gitu, gimana dong caranya agar kita bisa melihat gadget tapi tetap sehat? Nah, ini teknik pencegahannya. Coba gunakan teknik aturan 20-20-20. Wah, gimana ini aturan 20-20 ini? Jadi, setiap 20 menit kalian melihat gadget dan juga para orang tua kami ya, kita harus istirahat. Jadi, setiap 20 menit nih udah ngelihat gadget, baik itu handphone ataupun laptop kita harus melihat objek yang lain yang jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meter. Nah, selama berapa lama? Selama 20 detik. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita akan mencegah nih terjadinya tadi computer vision syndrome ya, gangguan-gangguan yang tidak nyaman yang kita rasakan. Nah, jadi dalam setiap 20 menit, lihat objek yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, ini akan membuat kita menjadi lebih nyaman melihat gadget kita. Nah, berikutnya tadi disampaikan ada yang kita sebut kecanduan internet atau kecanduan gadget. Ada juga yang sebutnya adiksi internet gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Ternyata kecanduan internet itu penggunaan internet atau gadget yang berlebihan. Jadi kontrol dirinya menjadi terganggu dan ini sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Prestasi di sekolah jadi kurang, jadi menurun, sering bolos, relasi dengan orang lain juga jadi terganggu, tidurnya jadi berkurang. Nah, ternyata remaja itu kelompok usia yang rentan untuk mengalami kecanduan gadget dan internet. Dari penelitian didapatkan 31,4% remaja itu mengalami kecanduan internet. Satu dari 3 orang itu mengalami kecanduan terhadap internet atau gadget. Nah, ini ada penelitian dari teman saya, Dr. Siste di Jakarta. Dia melihat bahwa dari 10 orang remaja putri, itu 7 orang sudah kecanduan media sosial. Sementara kalau remaja putra, itu 9 dari 10 orang kecanduan games online. Wah, sepertinya masalah kecanduan gadget ini hal yang cukup serius ya. Oke, kita lanjutin. Nah, 7 dari 10 remaja perempuan kecanduan media sosial itu sebenarnya apa sih yang mereka cari? Ternyata perempuan ini, remaja perempuan tuh kalau main media sosial dia cari informasi, menjalin pertemanan secara online, mengisi waktu luang, dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dia punya itu. Aku kok enggak ya? Dia bisa begini, begitu. Nah, coba membandingkan diri sendiri. Nah, ini nih yang sering sekali membuat seseorang itu menjadi insecure katanya sekarang ini. Dengan dia melihat di media sosialnya yang berlebihan, membandingkan dengan dirinya, nah itu bikin dia tidak nyaman atau kita sebutnya insecure. Nah, sementara 9 dari 10 remaja laki-laki kecanduannya games online. Nah, sekarang paling banyak apa ya? PUBG ya, banyak nih. Mobile Legends juga demikian. Kenapa mereka senang main game online? Ternyata di game itu mereka dapat tantangan, gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin nggak mereka dapetin nih ketika mereka di dunia nyata. Dia bisa berkompetisi dengan orang lain, dia dapat apresiasi. Kalau misalnya dia menang, gitu ya, kalau di setiap game itu kan ada hadiahnya, ada reward-nya, dan ternyata itu bikin dia happy. Karena di dunia nyata dia nggak dapetin itu semua. Ada kompetisi, ada mencari kesenangan, dan kalau ada kolom chat itu di game-game online itu dia bisa jadi bersosialisasi. Ketika dia di dunia nyata, dia sulit untuk punya teman dengan lingkungannya. Ternyata di dunia online dia bisa bersosialisasi. Nah, ini dia ternyata penyebabnya ya, sampai kemudian muncul kecanduan game online ini.
Nah, terus gimana dong dok? Kita bisa tahu nih, kita udah kecanduan atau belum? Nah, ini dia. Ada tesnya loh, gitu ya. Coba masing-masing adik-adik dan orang tua kami juga boleh ngelihat nih. Kita lihat beberapa poin ini ya. Ini tesnya. Berpikir terus-menerus untuk bermain gadget atau internet. Nah, ada nggak kita seperti itu? Bangun tidur, langsung ngambil gadgetnya. Di kamar mandi, langsung ngambil gadgetnya. Lagi sekolah, tetap bermain gadget. Nah, kalau ada, berarti ini ya jawabannya. Atau yes ya. Kemudian menggunakan gadget lebih dari waktu yang ditentukan. Orang tua kita ngasih jamnya cuma boleh 30 menit ya, 1 jam ya, tapi kita jadi berlebihan. Aduh, tanggung nih sebentar lagi. Nah, ini juga itu merupakan satu poin ya. Kalau kita seperti itu, ini jawabannya ya. Terus kita berusaha mengurangi, tapi gagal, tidak berhasil. Udah dikasih tahu, jangan, coba kurangin, tapi terus-menerus gagal, tidak berhasil. Nah, ini juga kalau kita seperti itu, jawabannya ya di sini. Membutuhkan waktu makin lama untuk dapat kepuasan bermain. Kemarin 1 jam main gadget, saya udah puas nih, udah happy, udah senang. Tapi sekarang kok 1 jam nggak cukup ya, saya butuh waktu lebih lama. Jadi 2 jam, jadi 3 jam. Ada pasien saya tuh bisa sampai 36 jam dia di warnet, main internet, main game online. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada nggak kalian menggunakan gadget itu untuk mengalihkan perasaan sedih, marah, kesel, atau lagi gelisah gitu ya? Aduh, lagi nggak enak nih, lagi gabut nih gitu ya, aku main gadget aja deh. Nah, itu kalau seperti itu berarti yes juga nih di sini. Kemudian ada nggak kita merasa sedih, gelisah, atau marah waktu kita disuruh mengurangi atau berhenti menggunakan gadget? Kalau ada berarti ya. Yang berikutnya, akhirnya kita punya masalah nggak nih di sekolah? Wah, di sekolah udah diperingatin sama guru, di rumah dimarahin sama orang tua, hubungan dengan keluarga terganggu. Nah, kalau ada berarti ya juga di sini. Nah, coba kita lihat. Kalau ada 5 jawaban ya, minimal 5 jawaban ya dari tes tadi, maka kita sudah ada kecanduan terhadap gadget atau juga internet. Ya. Nah, adik-adik sekalian dan para orang tua kami, kecanduan internet dan gadget itu bukan hal yang sepele ternyata ya. Kalau WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, sudah menyatakan bahwa gaming disorder, gangguan permainan online, game online gitu ya, itu adalah merupakan suatu kecanduan yang merupakan masuk kepada kriteria gangguan kejiwaan. Dan kaum remaja, anak-anak gitu ya, itu adalah orang yang paling rentan karena bagian otaknya itu belum berfungsi dengan baik untuk mengendalikan perilaku dan emosi, masih dalam pertumbuhan dan perkembangan. Dan kecanduan internet dan gadget ini sama berbahayanya dengan kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan alkohol, karena sel-sel saraf di otak yang terpengaruh itu sama dan gejalanya pun sama, gitu ya, bisa mengganggu secara psikologis dan juga perilaku. Nah, gimana orang bisa kecanduan internet atau gadget ya? Nah, ini dia urutannya seperti ini nih, adik-adik sekalian, kita belajar ya, dan juga orang tua kami. Yang pertama, kalau kita mulai menggunakan internet ataupun gadget, itu pengaruhnya kemana? Ternyata pengaruhnya ke otak gitu ya. Nah, di otak ini ada suatu zat kimia yang kita sebut namanya dopamin. Nah, dopamin ini zat kimia yang bikin kita gembira, happy, dan nyaman. Jadi waktu kita bermain gadget kayaknya kok seneng ya aku ya, kok kayaknya tenang nih, kayaknya relax nih, kayaknya happy, gembira. Nah, itu terjadi karena ada zat dopamin di otak yang dikeluarkan. Nah, ketika kita bermain gadget, kita enak tuh, nyaman. Nah, kemudian kita kan berhenti nih main gadget gitu ya. Nah, zat dopamin yang bikin kita senang tadi pun berkurang. Nah, di sini muncul sugesti. Aduh, aku tadi waktu main gadget kayaknya relax nih. Supaya aku bisa lebih nyaman, aku main lagi deh gitu ya. Nah, di sini jadi muter-muter dia. Nah, lama-lama terjadi yang kita sebut toleransi. Toleransi itu dengan waktu yang sebelumnya nggak cukup untuk memberikan rasa nyaman, nggak cukup untuk mengeluarkan dopamin di otaknya. Kemudian ada lagi yang kita sebut putus zat. Nah, kalau udah nggak main, ada rasa, kalau di narkoba tuh namanya sakau gitu ya, sugesti, kayak pengen lagi untuk memainkan game ataupun gadgetnya. Nah, siklus inilah yang berjalan terus-menerus sehingga kita muncullah kecanduan terhadap gadget dan internet. Dan gadget dan internet jelas adalah merupakan gangguan pada otak kita. Jadi kita perlu waspada, ini bukan hal yang main-main. Nah,
ternyata bukan itu saja, penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat memicu munculnya gangguan jiwa. Nah, saya di Rumah Sakit Jiwa di Bogor, itu sekarang ini bukan hanya sekarang, beberapa waktu yang lalu pun sudah mulai banyak menerima anak-anak remaja yang sudah mengalami gangguan jiwa nih. Ada gangguan cemas, ada gangguan panik, ada depresi, bipolar, atau sampai psikotik dan skizofrenia pada akhirnya. Jadi, harus hati-hati penggunaannya ya. Selain manfaatnya, kita harus hati-hati penggunaannya. Nah, ini contohnya beberapa news ya, berita-berita nih. Di Bogor nih, belasan remaja alami gangguan jiwa. Di Jawa Barat juga demikian. Di Semarang juga ada. Jadi, cukup banyak berita-berita yang menggambarkan bahwa kecanduan gadget ini harus hati-hati, bisa sampai mengalami gangguan jiwa yang berat. Ya, ini gangguan cemas. Gangguan cemas atau ansietas itu ciri-cirinya apa? Dia jadi takut, khawatir, panik, jantung berdebar kencang, kemudian nafas jadi pendek, kepala pusing, mual, muntah. Ini kita sebut namanya gangguan ansietas yang bisa terjadi akibat kecanduan gadget yang berlebihan. Inilah gejala depresi yang bisa muncul juga. Sedih, murung, menangis, tidak semangat, badan gampang capek, fokus konsentrasi menurun, pola makan terganggu, tidur terganggu, madesu, masa depan suram rasanya, dan mulai berpikir tentang menyakiti diri sendiri atau berpikir kematian. Nah, kalau ini psikotik atau skizofrenia, ada halusinasi, dengar suara bisikan, lihat bayangan, ada delusi, ketakutan seperti ada orang yang ingin berbuat jahat kepada dirinya, menarik diri, tidak mau bergaul, ketawa, senyum, bicara sendiri, tidak bisa mengurus dirinya, kukunya panjang-panjang, nggak mandi-mandi, nggak ganti baju, gitu ya. Kemudian kecerdasan jadi berkurang, mulai agresif, marah-marah, dan ngomongnya jadi tidak nyambung. Nah, ini adalah gejala-gejala psikotik atau skizofrenia namanya. Nah, kalau gitu apa dong dok yang harus dilakukan nih supaya kita nggak sampai penggunaan gadget berlebihan yang bisa jadi kecanduan dan bisa berakibat pada gangguan jiwa. Nah, adik-adik sekalian dan orang tua kami, lakukan yang namanya diet gadget, gitu ya. Jadi, usahakan dalam 1 minggu ada 1 atau beberapa hari kita tidak menggunakan gadget, gitu ya. Nah, ini juga cukup bagus untuk dilakukan supaya kita bisa terhindar dari kecanduan gadget ini. Yang kedua, ada yang kita sebut sebagai digital detox, gitu ya. Digital detox tuh kalau kita udah kenali nih, oh tadi gejala-gejalanya begitu ya kalau berlebihan ataupun sudah kecanduan, segera lakukan yang namanya digital detoxifikasi, yaitu penghentian, pengurangan pemakaian gadget karena sudah ada efek negatif yang ditimbulkan. Caranya bagaimana? Nah, caranya tidak mengakses media sosial atau game selama 1 minggu. Kita langsung hapus tuh medsos kita ataupun game online kita gitu ya, atau nggak hanya 1 minggu, mungkin 1 bulan, 3 bulan, setahun, dan lakukan ini dengan konsisten. Nah, ini salah satu langkah digital detox. Atau kita bisa lakukan secara parsial gitu ya, secara terbagi. Oke deh, aku nggak main medsos kalau lagi di sekolah, di tempat kerja, ataupun lagi ngobrol sama keluarga di meja makan misalnya. Kemudian 1 jam sebelum tidur aku matiin deh gadgetnya gitu ya. Aku mau tidur jam 10, jam 9 udah aku matiin, kemudian aku taruh di atas lemari yang jauh gitu ya. Jadi kita nggak sempat untuk membukanya lagi. Nah, tidak pakai gadget di meja makan, hapus aplikasinya, hilangin notifikasi, matikan gadget secara berkala, taruh gadget di ruangan lain yang sulit terjangkau. Kalau keluar rumah, jangan bawa gadget gitu ya, supaya bisa menikmati perjalanan bersama keluarga. Nah, ini yang kita sebut sebagai digital detox. Nah, ini akan bermanfaat untuk mengatasi penggunaan gadget yang berlebihan. Ya, miliki 1 hari atau beberapa hari kita bebas dari gadget ya, Family Day Unplugged namanya. Nah, kalau saya di Bogor itu kita bikin juga suatu gerakan gitu ya. Ada suatu gerakan, sebentar agak sedikit hang. Sebentar. Ya, yang disebut sebagai gerakan 1821. Wah, apa itu gerakan 1821? Itu dari jam 18.00 sampai 21.00 ini keluarga sepakat nih, orang tua, anak-anak semuanya
matiin HP, gadget, laptop, TV, internet selama 3 jam ini. Karena ini adalah golden period kita bisa melakukan family meeting, pertemuan keluarga, kehangatan dalam keluarga. Nah, selama 3 jam itu ngapain aja dong kalau gitu? Lakukan yang namanya 5B. 5B itu apa? Belajar bersama orang tua ya, didampingi, atau bicara, ngobrol-ngobrol. Tadi apa kegiatannya? Di Zoom tadi ada apa? Kalau sekarang nih lagi masuk sekolah, lagi musim apa? MPLS gitu ya. Nah, ini ngobrol-ngobrol. Atau bisa berdoa gitu ya, bikin mesbah keluarga, saat teduh bareng keluarga. Kemudian bermain bersama, tapi bermainnya nggak pakai gadget. Main apa? Main congklak, main kartu, main monopoli, ular tangga, main ludo. Nah, kalau saya di rumah sama istri dan anak-anak main ludo. Wah, itu seru sekali gitu ya. Atau berkreasi, ayo yuk kita belajar masakan yang baru nih di dapur yuk. Atau kita belajar lagu yang baru, nyanyi bareng-bareng yuk. Nah, berkreasi seperti itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya pada saat gerakan 1821 boleh nggak pakai gadget? Ada yang namanya time out gitu ya. Izin lihat gadget ya Pak, Ma. Takutnya ada berita dari sekolah, boleh 5 menit tapi dengan persetujuan. Atau ada tugas pekerjaan yang perlu gitu ya, ya pada hari itu kita break gitu ya. Hari berikutnya itu boleh kita mengikuti lagi gerakan 1821. Nah, kami sudah evaluasi dari kegiatan ini gitu ya, program ini, gerakan 1821 ini ternyata bermanfaat bagi beberapa keluarga gitu ya, membuat kehangatan, kedekatan dalam keluarga juga jadi lebih baik. Ini mungkin bisa juga digunakan ya bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa lebih tahu ada suatu kecanduan internet? Nah, ternyata ini ada aplikasinya nih ya yang kita sebut namanya KDAI gitu ya, Questionnaire Diagnostik Adiksi Internet. Nah, ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Ini bisa di-download ya aplikasinya ini di Play Store ya, masih adanya di Play Store nih gitu ya. Di iPhone, di Apple belum ada sih ya. Jadi ini juga bisa mengetahui nih, kita ini sudah kecanduan atau belum. Ini ada aplikasinya, namanya KDAI. Nah, berikutnya beberapa kiat yang bisa kita pakai supaya kita nggak kecanduan gadget dan internet. Yang pertama, tekunin yuk hobi yang lain yang tidak pakai internet atau gadget. Contohnya apa? Kita bisa coba berolahraga, belajar main basket, bulu tangkis gitu ya. Menyanyi yuk gitu ya. Memasak, menari, bermain musik, atau ada kegiatan organisasi di tempat ibadah, di gereja, ikutin kegiatan sekolah minggu misalnya. Nah, ini akan ngebantu kita agar kita punya kegiatan non-digital, tidak pakai gadget dan internet. Yang kedua, kalau rasanya udah kecanduan, jangan ragu-ragu ya adik-adik, cerita sama papa mamanya, sama guru kalian, atau minta kalian ke psikiater, psikolog, karena mereka punya berbagai teknik untuk membantu agar tidak sampai kecanduannya makin berat. Berikutnya, batasin waktu penggunaannya. Nah, dari berbagai penelitian dan riset, ternyata penggunaan internet itu sebaiknya kurang dari 3 jam sehari di luar pemakaian untuk sekolah ataupun bekerja. Gitu ya. Jadi kalau pengen main, pengen buka medsos, itu maksimal 3 jam. Nah, kalau kalian sudah lebih dari 3 jam, itu sudah ada resiko untuk bisa jadi kecanduan pemakaian gadget. Ya. Jadi batasin waktunya kurang dari 3 jam. Kemudian hapus aplikasi yang nggak berguna tuh, gitu ya. Kadang-kadang kita download aplikasi gitu ya, tapi jarang dipakai, hapus itu semuanya, gitu ya. Karena kadang-kadang kita lihat-lihat gadget kita, gampang banget kita pencet aja gitu ya, kita tap aja jadi kebuka, waktu kita jadi habis. Kemudian hapus notifikasi. Nah, notifikasi ini juga membuat kita jadi gampang untuk cepat pengen buka gadget lagi ya. Tapi kalau kita hapus, itu bisa menguranginya. Kemudian bikin perjanjian dengan orang tua dan anak, gitu ya, dengan remaja. Kapan mau pakai gadgetnya, di mana mau pakainya, berapa lama mau pakainya. Perjanjian dan persetujuan ini harus dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan konsisten. Kalau perlu ada reward dan punishment ya, ada akibatnya, dampaknya. Kalau kita penuhi konsekuensi kita menggunakan gadget, kita dapat reward dari orang tua gitu ya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ada konsekuensinya nih, ada mungkin hal yang harus kita terima ya, gara-gara kita pakai gadgetnya berlebihan. Bikin perjanjian. Nah, buat orang tua juga penting ya,
bagaimana memperkenalkan remaja, anak-anak menggunakan gadget yang sehat tentunya. Tingkatin pengetahuan informasi kita dan temenin ya remaja kita. Kadang-kadang coba masuk juga punya medsos juga seperti mereka, punya akun di Instagram. Jadi kita bisa tahu anak-anak kita ini seperti apa berinteraksinya. Batasi penggunaannya, ciptakan lingkungan tanpa gadget, jadi teladan. Nah, ini penting. Jadi role model. Nyuruh anak-anak, di meja makan jangan pakai gadget ya. Wah, tapi kita sendiri orang tua pakai gadget di meja makan. Gitu ya. Jadi mengenal lingkungan pertemanan anak dan bikin perjanjian ya penggunaan gadget dengan orang tua. Coba kita lihat juga dulu sebuah video berikut ini ya, supaya kita bisa lebih jelas untuk melihatnya seperti apa sih orang tua peranannya. Ayo kita lihat sama-sama. Wah, ini di meja makan ya. Orang papanya lagi ke bawah ngambil yang jatuh, semuanya pegang gadget. Wah, waktu papanya ngelihat ke depan, wah, semuanya asik makan lagi. Wah, ada lagi yang jatuh nih. Wah, balik semuanya pegang gadgetnya ya. Hap, papanya naik. Wah, ternyata sama aja ya orang tuanya juga seperti itu. Iya, jadi kita sebagai orang tua juga perlu sekali menjadi teladan ya bagi anak-anak kita nih. Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh gitu ya, tapi kita sendiri tidak melakukan hal itu ya. Nah, yang terakhir mau saya sampaikan, sebenarnya gadget itu buat para orang tua kami gitu ya, adalah cara anak untuk mendapatkan perhatian lain. Oh, ternyata berarti selama ini mereka nggak dapat perhatian ya dalam keluarga dan dari orang tuanya. Oleh karena itu, parenting style, pola asuh yang baik selalu harus diperhatikan bagi anak. Apa saja pola asuh yang baik itu? Yang pertama, love. Berikan cinta kasih perhatian seutuhnya bagi anak kita. Pastikan kita selalu ada dan hadir bagi mereka. Yang kedua, conversation. Dorong anak untuk bercerita tentang apa yang dialami. Pastikan dia nyaman bercerita dengan kita. Jangan sedikit-sedikit anak bercerita, kita langsung cepat-cepat kasih nasihat dan yang lainnya. Karena kita harus listen, mendengarkan apa yang anak ceritain. Jangan cepat-cepat nasehatin, jangan cepat-cepat menghakimi apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian, cari tahu apa yang dirasakan oleh anak dan validasi perasaan itu. Seringkali orang tua hanya fokus pada perubahan perilaku. Anak tiba-tiba ngomongnya ketus, anak tiba-tiba banting pintu, mengurung diri di kamar. Kita langsung marah gara-gara perilakunya. Kenapa kamu seperti itu? Nggak boleh, nggak baik ya anak seperti itu. Siapa yang ngajarin kamu? Kamu anak siapa sih? Waduh, udah mulai tuh kita fokus pada perubahan perilaku. Tetapi sebagai orang tua, coba ketika melihat perubahan perilaku tersebut, ada story apa? Ada cerita apa di balik anak ini? Coba lihat apa yang dia rasakan. Tadi mama lihat kamu kok kayaknya agak kesal dan marah ya. Mungkin kamu mau cerita apa yang kamu rasain. Si anak jadi cerita, iya ma tadi waktu sekolah aku kayaknya diledek nih sama teman-teman gara-gara tadi aku agak nge-lag nih internetnya misalnya. Teman-teman jadi ngetawain aku. Oh ternyata itu. Oh, pasti itu hal yang nggak enak ya, mama bisa rasain itu. Nah, itu namanya feeling. Kita validasi perasaan anak kita. Kemudian waspada ya terhadap perubahan perilaku, behavior pada anak kita. Setiap perubahan pasti ada hal tertentu yang perlu kita dampingi. Kesabaran itu penting banget. Menghadapi anak itu sabarnya 10 pangkat 10 pangkat 10. Gitu ya. Jangan sampai anak sudah punya beban dalam pekerjaan, aktivitas mereka, sekolah mereka, tapi ketika kita melihat anak itu bersikap nggak baik, kita jadi marahin dia, berikan tekanan yang berat. Waduh, double-double deh gitu ya, apa yang dialami oleh anak. Kemudian ajarkan anak untuk coping, mempelajari berbagai skill, keterampilan dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Kalau papa dulu, kalau seperti ini, papa begini-begini loh yang papa lakukan. Oh gitu ya pak, kata si anaknya. Anak jadi punya keterampilan dan skill menghadapi masalah dalam hidupnya. Rest time ini penting banget. Waktu istirahat dan tidur yang cukup itu perlu banget bagi anak. Ya. Lingkungan yang suportif, hati-hati. Kalau anak punya lingkungan baik secara offline ataupun online yang
toksik bagi mereka, itu punya masalah terhadap masalah psikologisnya. Support harus selalu orang tua berikan secara reguler, berikan dukungan, motivasi, dan pujian. Ini yang dilakukan oleh gadget mereka, oleh game mereka. Coba lihat, kalau mereka main game, mereka dapat reward gitu ya, naik level, dapat apresiasi dari game itu. Game-game online itu memang dibuat untuk membuat pemakainya menjadi adiktif gitu ya. Dan dengan cara seperti itulah, nah kita kenapa nggak bikin anak kita adiktif kepada kita sebagai orang tuanya dengan memberikan motivasi, pujian, dan apresiasi. Pastikan mereka punya exercise yang cukup ya, olahraga penting banget nih untuk kesehatan fisik dan jiwanya. Olahraga 30 menit sehari itu mengeluarkan hormon endorfin di otak, dan itu akan sangat baik buat kesehatan fisik dan juga mentalnya. Be proud, pastikan kita bilang pada anak kita bahwa kita bangga punya anak seperti dia, dan selalu katakan seperti itu. Itu akan membangun self-esteem, harga diri mereka, dan juga confidence, kepercayaan diri mereka. Ya, ini mungkin yang terakhir, jadi marilah kita dampingi nih buat orang tua ya, dampingi anak-anak kita dalam menggunakan gadget, agar di masa pandemi ini mereka tetap dapat tersenyum dalam menghadapi tantangan hidup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebagai penutupnya, saya boleh main sulap ya? Sebagai penutupnya, karena saya juga guru sekolah minggu nih sebenarnya. Boleh saya dipin gitu biar bisa kelihatan gitu ya. Jadi adik-adik sekalian gitu ya, nih saya punya kain yang berwarna hitam nih ya. Wah, kalau hidup kita hanya main gadget melulu gitu ya, kita kayaknya cuma punya satu warna nih, warna hitam terus. Bagus nggak ya warna hitam? Wah, pastinya nggak seru ya, nggak enak kalau cuma ada warna hitam aja. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalnya warna hitam ini gitu ya, adalah kecanduan gadget yang berlebihan, ayo kita rubah dan kita ganti menjadi, wah, menjadi warna-warni seperti ini gitu ya. Jadi jangan pakai gadget terlalu berlebihan ya. Jadi atur penggunaannya. Orang tua juga berikan warna-warni yang berbeda bagi anak-anak kita agar mereka tetap bisa happy, gembira di tengah pandemi ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, berguna buat kita semua. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Dr. Lahargo dengan materinya. Waduh, kita sudah melihat ya, ternyata segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Demikian pula dengan gadget. Tapi tunggu dulu untuk yang mau bertanya, mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik sudah banyak pertanyaan kepada Pak Dokter. Kita tunggu dulu karena ada satu lagi narasumber yang hebat, yaitu Pak Ang. Silakan Pak Ang. Ya, selamat malam. Di Singapura sudah malam ya. Oh iya Pak. Di Singapura sudah malam. Ya, bersyukur kita bisa berjumpa meskipun dalam situasi pandemi jarak jauh begitu. Singapura lagi lockdown juga. Bukan lockdown ya, lockdown parsial namanya. Jadi sebagian kena tutup, ya barusan aja karena 2 minggu lalu itu posisi 0. Sekarang setiap hari bisa 160 lebih begitu setiap hari. Ya, kita mesti hati-hati juga yang di Singapura. Ya, saya mau share screen dulu. Oke. Ya, ya ini tema yang menarik. Saya sudah banyak sekali membawakan tema ini ya. Tapi memang ini jadi pertanyaan, gadget itu musuh atau sahabat anak? Nah, ini perlu dijawab dulu sama rekan-rekan. Menurut rekan-rekan, gadget ini musuh atau sahabat anak? Tolong dijawab di chat-nya. Jadi musuh atau sahabat? Ayo silakan siapa yang mau jawab. Yang di chat, dijawabnya di chat aja. Tidak ada yang jawab. Musuh atau sahabat anak? Kira-kira bagaimana? Musuh, dua-duanya. Sahabat, ya. Gimana? Ada lagi? Dua-duanya. Oke, ya. Nah, jadi zaman ini tuh berubah-ubah. Teknologi itu semakin hebat. Saya juga bekerja di bidang teknologi informasi. Jadi tiap hari pegangannya teknologi, pegangannya komputer, pegangannya gadget gitu ya. Seakan-akan
Kalau tidak ada teknologi ini memang sulit hidup zaman ini, karena semua sudah terprogram dari urusan keuangan, urusan belajar, urusan kedokteran, urusan komunikasi, urusan pendidikan, bahkan urusan beribadah, wah macam-macam. Nah, dan teknologi itu terus berkembang, semakin maju, semakin berinovasi, begitu ya. Lama-lama memang jadi hebat, jadi canggih sekali ya, dan ini masih tanda tanya besar apa yang terjadi di sini. Menurut penelitian-penelitian memang teknologi ini memang lebih baik masuk ke tubuh gitu, karena kalau masih di luar seperti ini tuh tidak canggih gitu. Nah, penelitiannya sudah menuju ke sana. Jadi ini zaman dulu. Zaman dulu kalau dibawa ke zaman sekarang jadi kuno ya, jadi kuno sekali. Zamannya orang buka Alkitab pakai kertas, zamannya uang kertas, zamannya buku kertas di sini. Misalnya kalau dibawa ke sini ya, yang serba digital, ya kuno begitu, kuno. Nah, ini zaman masa depan. Zaman masa depan itu the future is digital. Jadi urusan semua termasuk perdagangan, bahkan di mall-mall itu orang Singapura udah males ke mall ya. Saya kalau ke mall tuh males sudah, apalagi keluar-keluar. Mendingan lebih baik saya pencet-pencet, barang datang gitu. Ke mall habisin waktu, habisin transportasi, lebih baik saya beli apapun lewat digital. Itu sudah kebiasaan orang zaman sekarang begitu. Apalagi semua serba sibuk, lebih baik barangnya datang sendiri. Ngapain saya habisin waktu untuk pergi ke tempat-tempat mall begitu. Nah, itu terus lama-lama memang uang ini bukan hanya uang kertas lagi, lama-lama sudah digital, ibadah-ibadah canggih. Nah, kalau kita semua hidup di zaman sekarang, lalu yang zaman akan datang ini akan dipaksa masuk ke sini, zaman yang akan datang ini dipaksa masuk ke sini, dan kita yang di sini itu tidak siap, itu yang disebut dengan kegoncangan. Karakter tidak siap, kerohanian tidak siap, tidak siap dalam hal macam-macam ya, termasuk pikiran, kedewasaan. Nah, itu akan menggoncangkan semua yang di sini. Oleh sebab itu, jalan keluarnya itu adalah yang di sini harus hidup di masa depan. Yang di sini harus hidup di masa depan. Jadi kalau sini cara berjualannya misalnya dulu buka warung, sekarang harus digital gitu ya. Komunikasinya, cara belajarnya harus dipaksa digital. Anak-anak saya di Singapura ini belajarnya udah pakai iPad ya, canggih. Jadi ilmunya ada di cloud. Udah kertas mulai dikurangi, belajarnya pakai iPad, iPad-nya dikunci, tidak bisa buat main, iPad-nya dikunci, tidak bisa buat install yang lain-lain. Dan memang canggih. Itulah pendidikan masa depan yang sudah terjadi di masa ini. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, anak-anak harus hidup di masa depan. Dan sekarang masa depan udah dipaksa untuk datang secepatnya di masa sekarang. Nah, siapa yang tidak bisa hidup ke sana, ya dia akan tergoncang. Dia akan kesusahan begitu. Zamannya sudah tsunami informasi, informasi apapun udah mudah didapat, dari yang baik sampai yang paling jelek, semua bisa didapat. Jadi ada orang yang semakin pinter, semakin pandai, semakin hebat, karena dia menggunakan teknologi dengan bijaksana. Ada perusahaan-perusahaan yang semakin maju karena menggunakan teknologi dengan bijaksana, tetapi ada orang yang semakin rusak karena menggunakan teknologi yang tidak bijaksana begitu. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang semakin jatuh ketika dia tidak menggunakan teknologi untuk perdagangan, dia kalah jauh gitu ya. Jadi ini yang jadi masalah. Masalahnya itu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dengan bijaksana supaya informasi yang begitu melimpah ruah itu kita bisa memilah-milahnya. Kita menggunakan teknologi untuk kemajuan, untuk kependidikan, untuk dunia yang lebih baik begitu. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada
orang-orang di zaman ini, karena tantangan dunia digital ini berat sekarang. Sudah terbuka arus informasi, ya bukan hanya kecanduan gadget, tetapi ke depan memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin-mesin pintar. Nilai-nilai kehidupan dipengaruhi apa yang ada di internet, apa yang populer di internet. Dan media sosial itu menjadi agama baru. Yang kebanyakan orang itu melihat apa yang populer sekarang ini. Itu yang dijadikan pegangan, bukan apa yang benar menurut firman Tuhan begitu. Dan memang ancaman semakin banyak, ya pornografi, game online, macam-macam ancaman semakin banyak. Sebab itu, saudara, kemerosotannya itu terjadi di rumah sekarang. Bukan di sekolah, bukan di gereja, bukan di rumah tetangga, bukan di jalanan, tempat orang bermain, tetapi banyak orang itu sekarang kemerosotannya ada di rumah. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan? Zaman Nuh itu pemupukan kemerosotan moral justru terjadi di rumah, di kamarnya melalui saluran teknologi. Nah, ini penting. Orang tua itu perlu proaktif, harus aktif sendiri, jangan dipaksa-paksa untuk aktif, untuk melakukan pemuritan, pengajaran, pembinaan yang berbasis kepada keluarga Kristen. Jika tidak, anak kita akan terus dimuridkan oleh lingkungan dunia digital. Ya, jika tidak, anak kita akan terus dimuridkan oleh lingkungan dunia digital. Jadi mesti punya digital mindset. Cara berpikir digital itu adalah, kerangka berpikirnya adalah perilaku yang berorientasi pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan berbagai aktivitas positif. Ya, itu digital mindset-nya. Dalam menghadapi perubahan industri dan kemajuan teknologi informasi. Singapura hebatnya begini, karena besok-besok itu kita dipaksa untuk melakukan segala sesuatu secara digital, makanya anak-anaknya dididik untuk menggunakan digital secara bijaksana, supaya dia terbiasa besok-besok menjawab tantangan zaman itu dan tidak ketinggalan zaman. Dia harus bisa menggunakan teknologi itu untuk belajar dan berkarya begitu, untuk bekerja. Kalau tidak, ya tidak bisa. Makanya industri keempat ini, industri 4.0 itu harus dijawab dengan pendidikan 4.0. Jadi pendidikan 4.0 itu ya menggunakan teknologi ini untuk sebagai sumber informasi, memajukan untuk berkarya, memajukan ilmu pengetahuan, untuk memajukan pendidikan begitu. Jadi anak-anak saya kalau belajar sekarang ya di iPad, udah jarang pakai kertas. Saya kalau ngajarin gitar pun ke anak-anak udah pakai iPad, udah pakai YouTube, mau belajar program pakai iPad, semua pakai. Bahkan kami ibadah di rumah pun pakai iPad gitu. Ya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi gimana? Dari pagi kerja sampai pulang, ya pegangannya digital karena semua bahan ada di situ begitu. Dan ini jawaban ini yang jadi jawaban. Jadi industri ke depan itu adalah seperti ini. Berat. Saya ini orang konsultan teknologi informasi. Saya kalau masuk perusahaan, saya tidak melihat banyaknya orang ya, tapi banyaknya alat-alat canggih ini, dan orang itu bisa menjalankan berapa alat canggih ini. Gitu. Jawabannya harus kepada pendidikan ya yang digital, supaya bisa terbiasa menggunakan ini ke sini. Kalau tidak, kalah. Ya, kita akan kalah begitu. Jadi orang itu anak-anak dibiasakan untuk searching, dibiasakan untuk meneliti, dibiasakan untuk mencari informasi, lalu memilah-milah informasi. Karena pada akhirnya mereka akan menghadapi banyak informasi. Jadi harus diajari memilah-milah informasi dan menggunakan informasi untuk bijaksana. Sekarang ilmu itu bukan di kepala orang tua. Ilmu itu bukan di kepala guru. Ilmu itu ada di internet. Guru, orang tua itu adalah mengelola ilmu itu menjadi satu kebijaksanaan dan hikmat
yang diajarkan kepada anak-anak, gitu ya. Nah, Christian mindset-nya juga ada. Jadi ada digital mindset, ada Christian mindset. Itu kesetiaan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, baik dalam kehidupan berkeluarga, berteknologi, bekerja, bergereja, dan bermasyarakat. Jadi pada waktu menggunakan teknologi pun, itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu penting. Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk belajar, untuk berkarya, untuk melayani, gitu. Itu penting. Nah, disinilah jawabannya bahwa kerusakannya itu ada di rumah. Jadi rumah itu adalah harusnya menjadi basis dia, basis pembinaan menyeluruh bagi anak. Rumah itu penting sekarang, karena gereja komunitas udah berkurang fungsinya secara pertemuan muka dengan muka, banyak sekolah-sekolah minggu yang kebingungan sekarang. Jadi guru-guru sekolah minggu banyak menitipkan bahannya kepada orang tua untuk dididik bukan hanya di sekolah minggu, tetapi di sekolah Senin, sekolah Selasa, ada pendidikan rohani setiap hari, begitu. Rumah adalah sekolah pertamanya anak-anak ya. Rumah adalah tempat pembinaan, sekolah pertamanya anak-anak, orang tua adalah pendidik dia. Guru utama, guru pertama, guru paling lama, guru seumur hidup. Itu yang harus disadari orang tua. Kalau tidak, anak kita akan dididik oleh dunia digital. Ya, anak kita akan dimuridkan oleh dunia digital. Ya, dilahirkan oleh manusia, tetapi diasuh oleh dunia digital. Nah, yang penting begini ya, saudara. Kita ini tidak boleh ketinggalan zaman. Tidak boleh ketinggalan zaman. Saya orang IT. Saya bisnisnya harus menggunakan teknologi canggih. Basisnya ada di Singapura, tetapi mesin-mesinnya ada di banyak negara. Banyak negara. Dan kita bisa meremote, mengontrol mesin-mesin komputer di seluruh dunia. Begitu. Basisnya ada di Singapura. Nah, kita tidak boleh ketinggalan zaman, tetapi kita tidak boleh meninggalkan Yesus. Itu penting poinnya. Banyak orang yang semakin canggih, tetapi semakin meninggalkan Yesus. Banyak orang yang tidak ketinggalan zaman, tetapi dia malah meninggalkan Yesus. Nah, tetap tahu tren perubahan zaman, apa yang terjadi di zaman ini. Bahwa zaman ini tuh lama-lama dia serba digitalisasi, serba otomatis, serba kecerdasan buatan, serba robotik. Jadi ya kita mengikuti arah itu, tetapi kita tetap semakin lebih dekat pada Kristus. Supaya ketika kita masuk dalam kemajuan teknologi itu, ya kita tidak kehilangan Kristus gitu loh. Bahwa Kristus itu tetap ada jawaban hidup, bukan teknologi jawaban hidup kita. Ya, jadi tetap belajar ilmu pengetahuan itu sehebat-hebatnya, tapi tetap belajar lebih bijaksana dalam firman-Nya. Ini dua kalimat ini kalimat kombinasi semua, saudara. Kalimat kombinasi semua. Jadilah orang Kristen jadilah remaja yang mengerti perubahan zaman, mengikuti perubahan zaman, tetapi tetap berpegangan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau salah satu hilang itu, kita akan menjadi orang Kristen yang setia pada Tuhan, tetapi akan tidak mendarat di zaman. Kita akan ketinggalan zaman. Atau kita menjadi orang yang hebat, canggih, tetapi kita melupakan Yesus. Begitu. Nah, dampak-dampak positifnya banyak. Ini kalau disebutnya satu-satu memang banyak. Wawasan luar negeri, wawasan dalam negeri, itu banyak informasi. Memungkinkan kita mengenal orang baik dari segala penjuru dunia. Iya. Jadi anak-anak saya itu temannya orang-orang Kristen di berbagai negara. Saya juga punya teman orang Kristen di berbagai negara, begitu. Punya saudara seiman di berbagai negara. Saya punya grup WhatsApp itu isinya 23 negara di seluruh dunia ya. Ada yang Arab, ada yang Turki, ada yang Myanmar, Vietnam, macam-macam pokoknya. Jadi gudang informasi, mencari pekerjaan, mencari beasiswa, universitas di seluruh dunia. Ya, ada perpustakaan terlengkap tentang musik, seni, kebudayaan, agama, masak, cara memasak, macam-macam dapurnya. Makanya tidak ada orang bodoh zaman ini. Tidak ada ya. Yang ada itu orang yang tidak mau belajar,
dan orang yang tidak termotivasi. Gitu. Nah, ini poin penting. Yang penting itu teknologi sekarang di tangan siapa? Kalau di tangan orang jahat, teknologi ya, dia akan semakin mudah berbuat jahat. Oh, orang jahat itu kalau dikasih nuklir, merasa menang dia. Apalagi kalau orang jahat memegang teknologi, wah, kacau dunia. Orang baik, kalau memegang teknologi, dia akan semakin mudah berbuat baik. Nah, orang cinta Tuhan, kalau megang teknologi, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya ada ahli-ahli musik yang dipakai setan untuk menciptakan lagu-lagu duniawi yang membuat orang itu semakin jauh dari Yesus. Tetapi ada orang-orang yang cinta Tuhan, ada orang-orang yang mengerti teknologi, dia menciptakan lagu-lagu rohani, menciptakan software-software rohani untuk supaya orang dekat pada Yesus. Jadi yang salah ini bukan teknologinya. Yang salah adalah orangnya itu seperti apa. Teknologi itu netral. Teknologi akan menjadi tidak netral ketika dia dipegang orang jahat. Karena akan dimasuki nilai-nilai yang penuh dengan dosa. Begitu ya. Jadi selamanya rumah itu hasil dari teknologi. Rumah tidak jahat, saudara. Tetapi kalau rumah dipakai untuk markasnya teroris, ya itu jadi negatif. Begitu. Jadi yang dibina itu lebih banyak orang yang sekarang. Mau jadi seperti apa? Supaya dia bijaksana memegang teknologi, supaya ada orang-orang cinta Tuhan yang memegang teknologi. Sebab kalau tidak, justru banyak orang jahat yang memegang teknologi, dunia semakin kacau begitu. Pornografi semakin banyak dibuat, game-game online yang kecanduan macam-macam ya semakin dibuat. Jadi bagi saya, saudara semakin canggih boleh, tetapi juga semakin cinta Tuhan, tidak ketinggalan zaman dan tidak meninggalkan Yesus, itu penting. Tahu perubahan zaman, tahu tren zaman, tetapi mengenal Yesus lebih dekat, itu penting. Ya, jadi ini salah satu website ya untuk bahan belajar di YouTube masih banyak. Ada yang bayar, ada yang gratis ya. Jadi budayakan internet itu, teknologi itu untuk belajar, untuk berkarya, untuk melayani. Itu poin penting. Karena kita kesulitan menghindar sekarang. Kesulitan menghindar. Mau belajar gitar. Sekarang alatnya ada semua di software-softwarenya, ada semua di mana, di gadget. Ya, mau belajar catur, mau belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya ada semua. Apalagi sekarang butuh bahasa-bahasa internasional. Ya, pekerjaan saya menggunakan 3 bahasa. Saya pakai bahasa Jepang karena saya lulusan Jepang, pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan minimal orang Singapura harus bisa menguasai 2 bahasa penting di dunia supaya dia bisa mengglobal begitu. Jadi harusnya orang ini zaman ini itu tidak ada yang bodoh loh. Hanya tidak bijaksana menggunakan teknologi. Dan dia tidak termotivasi untuk menggunakan teknologi lebih baik. Begitu ya. Banyak orang semakin maju, semakin hebat ketika dia menggunakan teknologi lebih baik. Apalagi kalau orang itu cinta Tuhan ya. Dan ini salah satu website bahasa Inggris, contoh-contoh ya, untuk belajar. Wah, ini ilmunya ada jutaan ini. Saudara sampai meninggal pun tidak akan kekurangan bahan belajar ini. Banyak sekali belajarnya, macam-macam. Mau belajar desain, fotografi, 3D animation, 3 dimensi, dan macam-macam ada semua di situ ya. Tidak ada orang yang bodoh ya. Nah, kalau mau agak canggih sedikit, memang pakai Google Wi-Fi atau jadi gini, di rumah itu kan ada router di sini ya, ada Wi-Fi lalu dia memancarkan sinyal kemana-mana. Kalau di rumah saya, Wi-Fi ini saya atur. Ini saya atur, saudara, supaya misalnya jam tidur, Wi-Fi-nya otomatis mati sendiri. Ya, jam makan otomatis mati sendiri. Jam tidur, jam 10, jam 11, Wi-Fi itu otomatis mati. Misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Ya, tapi anak-anak saya sudah diatur, sudah dididik sedemikian rupa dia menggunakan teknologi dengan bijaksana, jadi Wi-Fi saya on.
on terus 24 jam. 24 jam karena mereka gunakan untuk belajar begitu ya. Nah, ini ini banyak, ini mereknya masih macam-macam ya, mau Nokia, mau macam-macam. Yang penting WiFi di rumah itu bisa diatur. Nah, tetapi masalahnya begini, saudara, peperangan rohani melalui dunia digital. Karena setan-setan itu menggunakan teknologi untuk merusak orang, menjadi kecanduan dan macam-macam. Ya, itu peperangan rohani ini tidak bisa diselesaikan. Peperangan rohani melalui dunia digital itu tidak bisa diselesaikan lewat teknologi. Tidak bisa diselesaikan lewat teknologi. Biarpun HP kita dikasih antivirus, disetting demikian lupa, dikasih diblok, macam-macam itu tetap semua bisa tembus. Ya, semua bisa tembus untuk mencari kejahatan, itu semua bisa tembus. Di Singapura pornografi diblok, tetapi ya masih bisa tembus. Di Singapura game-game ada sebagian diblok, tapi masih bisa dicari, ditembus. Itu banyak cara untuk itu. Ya, jadi sulit sekali untuk menyelesaikan perkara-perkara peperangan rohani melalui dunia digital ini dengan teknologi total. Sulit. Jadi perkara-perkara rohani ini harusnya diselesaikan dengan cara-cara rohani ya. Cara-cara rohani itu misalnya begini, saudara. Kalau saudara punya Google Wi-Fi yang canggih, atau saudara punya televisi yang canggih, ada smart television di rumah. Di rumah saya ada smart televisi ya. Lalu saudara bilang sama anak, "Nak, tidak boleh menonton televisi supaya kamu tidak rusak." Ya. Jadi kita bilang sama anak, jam televisinya diatur, televisi dimatiin. Atau, "Nak, tidak boleh main game ya pada jam-jam tertentu, lalu game-nya dimatiin, HP-nya dimatiin." Jadi, pada waktu saudara membuat aturan seperti itu, yang berubah ini apanya? Orangnya berubah, ataukah mesinnya jadi nyala, jadi mati, Wi-Fi-nya dari nyala menjadi mati? Itu yang jadi masalah. Jadi saudara hanya mematikan mesin, saudara hanya mematikan Wi-Fi, saudara hanya mematikan televisi, saudara hanya mematikan komputer, saudara hanya mematikan gadget. Sehingga anak tidak bisa menggunakan gadget. Jadi yang berubah apanya? Gadgetnya, mesinnya. Anaknya berubah? Tidak berubah. Karena saudara belum membina anak, belum memberikan perubahan hidup kepada anak. Belum mencoba mentransformasi perubahan hidup pada anak. Itu jadi masalah. Jadi gini contohnya, ada teroris ini. Teroris ketangkap. Lalu dimasukkan penjara, dijauhkan dari senjata. Termasuk pisau, termasuk tembak, macam-macam dijauhkan, dimasukin penjara. Tetapi kalau teroris dimasuki penjara, dijauhkan dari senjata, senjatanya jauh dari teroris, dan teroris ini tidak pernah dibina, keluar dari penjara pun tetap berpikiran teroris. Selama kita ini hanya mengubah mesin dari hidup menjadi mati dan membatasi mesin jam-jam nyalanya kapan, tetapi kalau tidak ada pembinaan anak yang tidak akan pernah menggunakan teknologi dengan bijaksana. Begitu. Jadi ini yang perlu dilakukan. Karena kita membendung teknologi itu susah. Sekarang susah sekali. Yang penting itu sekarang lebih banyak membina anak supaya dia bisa menggunakan teknologi lebih baik untuk belajar, melayani, dan berkarya. Itu yang lebih penting. Lebih penting. Ya, ada orang tanya sama saya, "Pak, boleh nggak saya ini, anak saya tanya misalnya, boleh nggak handphone dibuat untuk baca Alkitab?" Ada yang tanya seperti itu sama saya. Kalau saya tidak boleh, handphone tidak boleh buat baca Alkitab. Lalu jawaban anak saya bisa aja, "Kalau gitu handphone dibuat main-main aja ya, Pak." Kan tambah aneh begitu kan. Jadi biarlah handphone itu untuk sesuatu yang bijaksana, untuk belajar, untuk berkarya, tidak masalah. Karena banyak karya-karya yang bagus yang bisa dimainkan lewat handphone. Bagus sekali, banyak itu. Ya, banyak. Jadi rumusnya begini, saudara. Anak
kalau dikasih gadget lalu dibiarkan biasanya rusak. Biasanya rusak tanpa kontrol. Anak kalau dikasih gadget dibiarkan sama orang tua sama dengan rusak gitu. Sama dengan rusak. Jadi jangan dibiarkan. Harus ada aturan, harus ada pembinaan, harus ada teladan, harus ada contoh cara menggunakan gadget dengan baik. Sebab kalau tidak ada contoh, karena manusia itu berdosa, dia cenderung menggunakan untuk kepuasan diri sendiri, untuk kenikmatan diri sendiri, digunakan nonton game, main pornografi dan macam-macam, gitu ya. Nah, sekian dari saya. Nggak tahu waktunya masih ada apa enggak ini. Kalau menurut jam saya sudah lebih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ang. Terima kasih kepada Pak Dokter juga yang tadi pada awal sudah memberikan materi. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik terkasih, mungkin ada pertanyaan, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, ada dari Bapak Ibu? Kegelisahan mengenai tema kita hari ini, terutama pengaruhnya gadget. Baik, ada dari Ibu Pendeta Sherly. Langsung saja Ibu Pendeta. Mungkin di-unmute dulu. Ya, sebentar. Oke. Ya. Terima kasih Bu Restu. Ya. Dengan dua pemateri kita yang luar biasa sekali materinya, terberkati bisa ikut webinar malam ini. Perkenalkan saya Pendeta Sherly dari Toraja. Saya punya 2 orang anak kecil. Yang pertama baru berumur 8 tahun dan yang kedua umur 6 tahun. Di rumah kami membuat peraturan seperti ini. Saya tidak tahu pertanyaan ini nantinya ditujukan kepada siapa, tapi saya mau menyampaikan saja demikian. Di rumah kami buat peraturan, anak-anak boleh pegang HP, gadget, hanya di hari Minggu, jadi cuma sekali seminggu, sesudah ibadah sekolah minggu. Mereka dibolehkan pegang gadget, tetapi ketika siang juga mereka ada waktu harus melepaskan ketika makan siang dan waktu tidur siang. Sesudah itu sore, mereka boleh gunakan lagi sampai malam sebelum makan malam. Itu kesepakatan kami di rumah dan anak-anak mematuhi. Dan saya mau bertanya, sebaiknya anak-anak itu umur berapa bisa diberi gadget? Apakah sudah tepat ketika anak kami umur 8 dan 6 tahun ini sudah pegang gadget? Sebenarnya mereka sudah pegang sejak mereka TK, karena kadang juga apalagi sejak pandemi kemarin, yang si kecil itu sudah harus belajar secara online. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Sherly. Silakan. Mungkin Pak Dokter Hargo atau Pak Ang duluan yang mau menjawab. Silakan, siapa? Pak Dokter? Baik, ya, terima kasih. Buat pertanyaan tadi saya agak sedikit putus-putus ini, sinyalnya kurang jelas, tapi yang saya tangkap adalah usia dalam penggunaan gadget gitu ya. Ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pertama, anak di bawah umur 1 tahun sama sekali nggak boleh pakai gadget gitu ya. Karena itu adalah golden period untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sekarang ini kan banyak ya orang tua gitu ya, kalau anaknya lagi misalnya nangis, lagi rewel, ngelihat lagu-lagu Baby Shark du-du-du-du gitu ya, dan anaknya tenang, diam, seolah-olah sudah tercapai itu solusinya gitu ya. Tapi ternyata itu bukan hal yang benar gitu ya. Ketika anak itu rewel, anak itu nangis, sebenarnya dia membutuhkan figur-figur orang tua yang akan menenangkan dia. Nah, di masa-masa seperti itu, relationship, bonding antara orang tua dengan anak itu penting banget. Jadi, di bawah 1 tahun, no gadget, gitu ya. Sama sekali nggak boleh. 1-3 tahun, boleh 1 jam dalam 1 hari. Hanya 1 jam, dan didampingi oleh orang tua, gitu ya. Kemudian 3-6 tahun, itu boleh 2 jam didampingi oleh orang tua. Masuk di usia sekolah maksimal 3 jam di luar penggunaan di masa pandemi ini, pembelajaran secara online gitu ya. Dia mau pakai buat apa? Medsos, mau misalnya buat nonton YouTube gitu ya, main game, itu maksimal 3 jam gitu ya.
Nah, karena kalau udah di atas 3 jam penggunaannya, maka resiko untuk menjadi suatu kecanduan itu akan besar. Jadi seperti itu. Dan yang terpenting tadi, kesepakatan yang Pendeta Shirley tadi sudah sampaikan, itu bagus banget gitu ya. Jadi kesepakatan orang tua dan anak yang dipatuhi secara konsisten, itulah yang akan menjadi suatu fondasi penggunaan gadget yang baik. Tadi seperti Pak Ang juga udah sampaikan di keluarganya, awalnya itu ada dimatikan, diatur gitu ya wifi-nya, tapi berikutnya ternyata karena ada rasa tanggung jawab yang sudah dijalankan, ternyata dibebaskan pun tanggung jawab itu tetap dilakukan dengan baik. Nah, saya rasa dinamika setiap keluarga tentunya bervariasi, masing-masing mungkin punya rule, punya aturan sendiri, ya silakan, yang penting kesepakatannya. Seperti itu mungkin jawabannya, Mbak Restu, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Dokter. Dari Pak Ang mungkin mau menambahkan, Pak Ang, silakan. Ya, anak ibu dari Toraja ini. Oh, bagus, saya pernah ke sana rasanya. Saya pernah mampir ke sana. Jadi megang gadgetnya hari Minggu saja, setelah ibadah, setelah makan, gitu ya. Itu pun seminggu sekali gitu. Umur berapa baru boleh diberi gadget? Ini memang pertanyaan agak susah dijawab begitu ya. Karena kalau kita nunggu anak sampai remaja dikasih gadget, jangankan remaja, SMA dikasih gadget yang rusak banyak. Jangankan SMA, yang mahasiswa dikasih gadget yang rusak juga banyak. Jangankan mahasiswa, bapak-bapak dikasih gadget, yang selingkuh, yang nonton pornografi banyak. Jadi kalau ibu tanya sama saya, umur berapa dikasih gadget supaya dia lebih baik, itu susah jawabnya. Umur berapa? Karena yang kerusakan itu terjadi di semua umur. Di semua umur, yang sekarang banyak orang cerai juga karena reuni. Ketemu pacar lama. Banyak itu kejadian, banyak selingkuh dan macam-macam. Di grup-grup SMA, yang grup-grup game online juga banyak. Jadi umur berapa boleh kasih gadget itu pertanyaan susah. Sekarang kalau dibalik, begini, misalnya kita mau ngajarin anak masak. Ayo nak masak, ini pisaunya, ini sayurnya, ini wortelnya, masak soto, masak sup, gitu ya. Ini YouTube-nya. Gitu. Ada pisau, ada YouTube, ada sayur, sudah lengkap. Papa mau pergi ke gereja, mau rapat majelis, ditinggal tuh anaknya. Ya saya khawatir ada pisau di tangan, lalu saya tinggal. Susah saya, gitu loh. Jadi pertanyaannya bagi saya bukan umur berapa anak itu dikasih gadget. Kita siap nggak? Kalau memberikan gadget kepada anak, apakah kita siap untuk mendampingi? Itu loh poinnya. Karena kesiapan mendampingi sampai anak itu benar-benar bisa menggunakan gadget itu secara bijak, itu lebih penting. Nah, kalau kita tidak siap mendampingi, lalu kita kasih pisau ke dia, ya susah gitu loh. Kalau kita tidak siap mendampingi, lalu kita kasih gadget ke dia, susah kita, jadi rusak. Mengapa banyak kerusakan anak karena gadget? Karena orang tua tidak mendampingi, tidak mendidik dengan baik. Sampai kapan pendampingan itu ada? Ya sampai anak-anak benar-benar bijaksana. Bijaksananya kapan? Ya mungkin SMP, ya SMA. Artinya kita harus didik selamanya. Harus kita bina selamanya. Sampai dia benar-benar menggunakan gadget secara bijaksana. Begitu. Di Singapura pendidikan udah banyak pakai alat-alat elektronik ya. iPad. Dari TK sudah jalan. Gitu. Tapi memang orang tua harus dididik untuk mendampingi. Kuncinya di situ. Jadi kalau saudara tanya saya umur berapa, saya kesulitan bicara. Tetapi pertanyaan saya balik. Orang tua harus mau mendampingi. Sampai kapan? Ya sampai anak itu benar-benar. Karena gini Bu, sorry aja. Kalau anak saya suruh pegang HP hari Minggu sekali, 1 jam, 2 jam, anak saya jadi orang kuno. Orang kuno dong. Ya, karena dia akan ketinggalan banyak materi-materi yang up to date, dia ilmu pengetahuan yang ada di internet, dia akan jadi orang kuno. Lebih baik saya didik anak saya untuk menggunakan teknologi gadget itu menjadi alat belajar dan berkarya dan melayani. Itu lebih baik daripada jangan menjauhi. Jadi kalau kita cuma menjauhkan anak dari gadget tanpa mendidik anak itu percuma.
Seperti yang saya ilustrasikan tadi, hanya sekedar mematikan TV itu bagi saya percuma. Tetapi pada waktu menonton televisi, pada waktu menggunakan gadget, pendampingan itu penting supaya ada perubahan hidup di anak untuk menggunakan teknologi ini dengan bijaksana. Kata kuncinya di situ. Oke, ya sudah itu aja. Baik, terima kasih Pak Ang. Jadi jawabannya adalah tentang kedisiplinan waktu dan juga pendampingan. Semoga Ibu Pendeta Shirley, jawaban dari dua narasumber ini cukup memuaskan ya Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu Yemi sudah mengangkat tangannya. Langsung, Bu Yemi. Oh, Bapak ternyata. Ya, saya suaminya, Bu. Ya, Langsung saja. Iya, Pak. ya, terima kasih. Salam kenal, saya Yohanes Priyadi. Saya mau bertanya tadi, menarik sekali dengan apa yang dipaparkan. Dan saya mau bertanya, tadi ada beberapa langkah-langkah pencegahan yang disampaikan ya, dan kita mengetahui dari beberapa gejala ketika anak ataupun orang dewasa yang sudah kecanduan gadget. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya cukup dengan mengikuti langkah-langkah yang disampaikan itu, ataukah ada saran yang khusus untuk penanganan yang sudah ada golongan masuk ke dalam kecanduan gadget itu? Karena saya pernah mengalami bahwa ada satu orang anak didik saya, dan ketika dia tidak memegang gadget itu selama 1 hari, lalu dia demam begitu. Dan ketika esok harinya diberikan gadget lagi, dia kembali sehat. Nah, apakah ada langkah khusus di dalam penanganan hal-hal seperti itu? Terima kasih, Bu. Pertanyaan begitu. Terima kasih, Pak Yohanes. Silakan, Pak Dokter. Ini anaknya langsung demam loh, Pak. Aduh. Yes. Jadi ketika seseorang itu sudah mengalami yang kita sebut addiction gitu ya, atau gadget, internet, game online addiction, maka kita akan memberikan tata laksana bagi dia. Tata laksana di bidang psikiatri, psikologi itu ada macam-macam gitu ya. Yang pertama itu kita berikan yang namanya psikofarmaka. Ada beberapa obat-obatan yang akan menghambat tingkat kecanduannya. Kalau memang anak ini sudah mengalami gangguan kecemasan, kita berikan obat anti-ansietas. Kalau dia sudah depresi, itu kita berikan antidepresan. Kalau mood-nya sudah terganggu, kita berikan obat mood stabilizer, gitu ya. Nah, ini akan dengan cepat mengurangi berbagai gangguan-gangguan psikologis yang dialami oleh anak. Tidak cukup dengan itu saja, ada yang kita sebut sebagai psikoterapi. Psikoterapi ini adalah berbicara pada anak-anak ini untuk mengubah mindset, cara berpikirnya, gitu ya. Ada satu teknik psikoterapi yang kita sebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, anak ini dirubah cara berpikirnya, pikiran-pikiran yang irasional. Aku pokoknya harus main gadget, pokoknya harus ikutan game online ini. Kalau enggak nanti teman-temanku akan membuli aku. Nah, cara berpikir yang seperti itulah yang kita sebut sebagai distorsi kognitif. Nah, itu dengan teknik psikoterapi yang kita sebut CBT, itu akan diatasi. Nah, selain dari itu, ada alat terapi yang lain. Yang pertama yang kita sebut neurofeedback, gitu ya. Neurofeedback ini nanti kepala kita akan dipasang sensor, gitu ya. Anak ini dipasang sensor di kepalanya, kemudian kita akan lihat ada gelombang delta, theta, SMRC, alfa, dan beta. Pada mereka yang mengalami gejala-gejala kecanduan dengan gejala-gejala psikologis, kita akan lihat ada gangguan keseimbangan dari gelombang-gelombang otak tersebut. Dan dengan alat terapi yang kita sebut neurofeedback, maka gelombang itu akan diseimbangkan kembali. Alat terapi yang lain untuk mengatasi kecanduan yang kita sebut sebagai TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi kita tempelkan koil di kepalanya, kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik. Dan itu akan membuat sel-sel saraf di otaknya itu menjadi membaik. Dan ini bisa dilakukan rawat jalan dan bisa juga dilakukan rawat inap. Nah, rawat inap ini dibutuhkan apabila anak ini sudah mulai ada perilaku yang membahayakan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Rawat inapnya bisa dilakukan di rumah sakit jiwa ataupun di yayasan tempat pemulihan untuk mereka yang mengalami kecanduan terhadap gadget ini. Seperti itu jawabannya. Semoga bisa membantu ya, Pak Yohanes. Terima kasih, Pak Dr. Lahargo.
Pak Ang mau menambahkan dari sisi atau kacamata IB atau teologi? Kali ini saya akan menambahkannya dari sisi firman Tuhan, oke? Ya, gini ya. Ini ada gelas ya. Gelas ini ada kopinya di dalam. Kopinya lalu saya minum, nggak enak ini kopinya. Karena kopinya udah kadaluarsa. Udah nggak enak. Jadi bagaimana cara membuang kopi di dalam gelas? Ya, bagaimana cara membuang kopi dalam gelas? Ya dituang aja, kopinya hilang. Betul nggak? Dituang. Bagaimana cara kedua untuk membuang kopi di dalam gelas itu bagaimana? Dikasih aqua sebanyak-banyaknya. Kasih aqua sebanyak-banyaknya, kopinya keluar, aquanya jadi masuk ke dalam jadi penuh. Setuju ya? Setuju ya? Lalu ada orang ini, isinya pornografi di otak. Isinya pornografi, game online, macam-macam. Wah, ini kacau balau, ini sudah banyak yang kayak gitu. Lalu orang ini isinya pornografi, game online, bagaimana cara membuang pikiran-pikiran kotor ini? Orangnya dibalik, dituang-tuang begitu? Enggak mungkin. Enggak mungkin tumpah itu. Ya, saya kalau bicara dari sisi firman Tuhan, karena dia sudah terlalu banyak masuk pornografi, game online, dan sebagainya. Sekarang kita tuangi itu firman Tuhan. Tuangi terus firman Tuhan sebanyak-banyaknya, terserah. Cara menuangkannya melalui konseling, melalui puji-pujian, melalui ibadah rumah tangga, melalui berbagai macam-macam, melalui teman-temannya, melalui guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah, dikasih firman Tuhan terus, saya percaya. Ya, kuasa firman Tuhan itu luar biasa dan akan memulihkan. Ya, tidak ada perkara-perkara yang sulit bagi Tuhan Yesus, bagi Allah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sulit. Gitu ya. Jadi ini kalau saya bicara agak singkat begitu aja. Makanya saudara, di dunia ini tuh anak terus kemasukan informasi melalui dunia digital. Kalau kita tidak memasukkan firman Tuhan di dalam diri anak, dia pasti rusak. Kalau kita masukin kebijaksanaan, hikmat Kristiani, nilai-nilai firman Tuhan, itu ada pertahanan rohani supaya dia bisa menghindar dari pornografi, supaya dia bisa menghindar dari game online. Karena dia punya pertahanan itu. Itu penting pokoknya, mesti dimasuki firman Tuhan terus. Oke? Terima kasih. Terima kasih Pak Ang. Dari kacamata teologi, bagaimana kita diajak untuk semakin mencintai firman Tuhan. Ada waktu terus ditambahkan, mungkin di dalam keluarga, untuk mencintai firman Tuhan. Terima kasih Pak Ang untuk jawabannya. Semoga puas ya Pak Yohanes. Iya, terima kasih. Mungkin untuk terus diasah, diolah untuk jawaban dari dua narasumber ini dan semoga bisa diterapkan dalam keluarga. Baik, sudah mengangkat tangan, ada 3 peserta. Saya akan bertanya kepada Ibu Amelia. Ibu, bagaimana? Sudah siap untuk pertanyaannya? Oke. Ya, silakan. Langsung saja Ibu Amelia. Ya. Saya Pendeta Amelia Rumbiak dari STT Setia Bakti Malang. Saya juga di pelayanan anak dan memang saya kalau lihat dari tadi dokter ya, dokter kemarin memberi beberapa hal terkait dengan kecanduan itu. Saya bercanda dengan anak karena saya ikut sini, suami saya di dalam, anak-anak ikut juga. Lalu saya bercanda, kayaknya kalian ya gitu ya. Nah lalu kemudian waktu Pak Ang ngomong kita isi firman Allah, kok rasanya ya Pak, rasanya nih ya. Sebagai orang tua, saya pendidik, juga suami juga pendeta, saya merasa bahwa tidak kurang firman sebenarnya. Tidak kurang firman gitu. Jadi ada, dan saya suka, karena saya guru sekolah minggu juga, pelayan anak, jadi saya suka bercerita. Anak kalau malam sebelum tidur saya cerita macam-macam. Kalau saya dari Papua, saya cerita pakai dialek Papua dan mereka suka, lalu kemudian saya taruh pesan firman. Banyak kali dengan pesan-pesan moral itu, tapi saya melihat bahwa tetap ada, yaitu ada waktu di mana waktu kami nggak ada tuh mereka bisa ke sana gitu. Nah, saya dengar Pak Ang memberitahu bahwa anak-anak kemudian dikasih kesempatan. Nah itu yang saya mau tanya nih. Pertama dokter, sekali lagi kalau saya tidak dapat, itu di Bogor ya dokter,
Di sini kan kita nggak punya nih dok, kita nggak punya yang bisa sedikit membantu, tapi tadi katanya ada firman Allah, saya percaya itu, tapi kalau seandainya kita mau membantu secara psikiater lah atau begitu, gimana tuh dok? Ada saran lalu kepada Pak Ang tadi kan memberitahu Bapak memberi keleluasan kepada anak dengan pendampingan. Pertanyaan saya, boleh share nggak Pak? Bentuk pendampingan yang Bapak lakukan secara real gitu. Ya, baik waktu, lalu apa yang Bapak katakan dan hal-hal semacam itu. Saya mohon dibantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Amelia. Silakan Pak Ang. Oke, di rumah saya banyak alat canggih ya. Canggih. Kita punya pemancar itu ada 4. Ada 3, ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Pemancar WiFi, Google. Komputer anak saya lebih canggih daripada komputer saya. Gitu. Dan anak saya punya iPad, punya iPhone, punya komputer, udah macam-macam. Udah canggih semua. Karena memang bapaknya orang IT seperti saya. Jadi saya pesan sama anak-anak, ini semua barang-barang canggih ini, Papa berikan kepadamu, itu untuk belajar dan berkarya dan untuk melayani. Ya. Jadi sengaja saya kasih yang canggih, supaya bisa belajar, berkarya, dan melayani. Tetapi begini, tetap ada pengajaran firman Tuhan setiap hari dari saya. Tugas kita ini kan cuma menabur, cuma menyiram. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Ya biar Roh Kudus yang memberikan buah gitu loh. Jadi ya tugas kita cuma menabur terus tiap hari. Jadi kalau saya tidak memberikan barang yang canggih ke anak, dia akan ketinggalan zaman. Karena sesuatu yang canggih, yang top sekarang, yang inovatif dan kreatif itu dari teknologi. Tetapi kalau saya hanya memberikan yang canggih tanpa firman Tuhan, itu yang saya susah. Dia semakin pintar, tetapi dia semakin menggunakan kepintarannya untuk melawan Tuhan. Banyak itu. Jadi jangan hanya sekedar mendidik anak kita itu pintar, tetapi didiklah supaya dia cinta Tuhan. Supaya ketika dia canggih dengan teknologinya, dengan hobi-hobinya itu, dia gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu poin pentingnya dari situ. Saya malah khawatir kalau mendidik anak canggih tapi dia tidak takut akan Tuhan, itu saya yang khawatir. Jadi supaya dia tetap canggih, tetap up to date, tetap mengikuti tren, dan sekaligus tetap mencintai Tuhan, 2 jalan ini harus dijalankan. Harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Ya, saya jujur aja, di Singapura tidak ada pendidikan agama, Bu. Tidak ada pendidikan agama. Siapa yang mendidik anak-anak saya cinta Tuhan? Orang tuanya. Ya, itu tugas saya. Di Singapura isinya lebih banyak pendidikan sekuler, begitu. Gitu ya. Bentuk-bentuknya bagaimana? Saya punya persekutuan ibadah setiap hari. Persekutuan keluarga, ibadah keluarga setiap hari. Setiap hari. Ketika kita persekutuan ibadah pun, semua gadget harus diletakkan, cuma hanya satu ada gadget. Gadgetnya Papa. Gadget saya misalnya hanya bisa untuk membuka renungan harian atau ibadah rumah tangga di situ. Ya saya tunjukkan ini ibadah. Saya kalau ngajarin anak gitar, saya ngajarin bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan macam-macam program, dan macam-macam, saya gunakan pakai gadget. Jadi memberikan contoh kepada anak, ini loh cara buka, cara mencari, cara mengolah data, supaya kamu bisa mengerti ini semua. Saya leskan anak-anak saya ke desain, program, dan macam-macam. Supaya dia terbiasa menggunakan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak yakin bahwa kita tidak bisa mendidik anak kita, membina anak kita dengan baik, kita lepas begitu aja. Saya sarankan, nggak usah HP juga nggak apa-apa. Nggak usah HP, yang penting cinta Tuhan, mati masuk surga itu sudah beres menurut saya. Cuman tetap kita tidak bisa jadi berkat. Karena untuk bisa jadi berkat zaman ini, kita harus mendarat di dunia teknologi. Makanya kalau kita tidak yakin bisa membina anak kita untuk mencintai Tuhan dengan berteknologi tinggi, ya sudah, enggak usah gadget, enggak apa-apa. Enggak mati kok dia. Enggak ada, Bu. Pernah masuk koran enggak? Telah meninggal dunia dengan sukses karena tidak main handphone. Enggak ada. Enggak main handphone pun juga enggak mati.
Makanya mendidik anak ini jawaban bisa panjang ini malah. Ini 2 menit lagi ya. Makanya mendidik anak untuk mendapatkan kebahagiaan dari firman Tuhan itu lebih penting daripada mendapatkan kebahagiaan dari gadget dan pornografi. Itu poin penting. Supaya apa? Supaya ketika tidak ada wifi, supaya ketika tidak ada handphone, dia tetap bahagia. Dia tetap bahagia. Jadi kebahagiaannya itu bukan tergantung dari lingkungan. Gitu. Oke, makasih. Terima kasih Pak Am untuk pemaparan jawaban. Dan silakan Pak Dr. Lahargo mau menambahkan. Ya, terima kasih ya Pendeta Amelia. Saya mungkin bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Tadi Pak Ang sampaikan gitu ya, secara spiritual penting banget itu menjadi suatu pondasi kehidupan kita. Tapi jangan lupa, body kita, tubuh kita, badan kita, dan jiwa kita, psikologis kita, mental kita, itu perlu juga dijaga gitu ya. Jadi hubungan antara seseorang dengan gadget adalah hubungan relationship. Itu suatu relationship. Nah, secara psikologis ada suatu relationship yang hilang di dunia nyata. Kemana orang tua? Kemana orang tua yang mendampingi dan mengasuh anak ini? Nah, makanya tadi di bagian akhir slide saya sampaikan, parenting style, dasar-dasar dan fondasi itu penting banget dilakukan oleh setiap orang tua. Miliki love, conversation, passion, kemudian juga feeling, support, dukungan, apresiasi, itu harus terus-menerus dan konsisten dilakukan oleh orang tua. Itu akan menjadi suatu bonding, relationship yang bagus, menjaga kondisi mentalnya. Selain itu, tubuhnya perlu dijaga juga. Pola hidup yang teratur, nutrisi makanan yang sehat, olahraga. Nah, ini semua juga perlu dilakukan agar menjaga tubuhnya. Jadi, tubuh, jiwa, dan roh, keseimbangan itu yang perlu dilakukan. Pak Ang tadi sudah sangat banyak menyampaikan masalah spiritual. Saya pikir itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Lahargo. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Amelia. Terima kasih banyak Ibu Amelia. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin masih banyak pertanyaan yang tadi sudah mengangkat tangan dan sudah menyiapkan pertanyaan juga di chat. Kami mohon maaf tidak bisa memfasilitasi karena memang waktu kita sangat terbatas. Waktu kita hanya sekitar 15 menit lagi. Mohon maaf. Jikalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih dalam mengenai tema kita hari ini atau yang berkaitan langsung dengan kesehatan yang mempengaruhi dari gadget ataupun dari kacamata IT dan juga kacamata teologi, langsung saja Bapak Ibu bisa tanyakan kepada 2 narasumber kita dengan nomor telepon yang nanti akan dicantumkan, atau bisa bertanya kepada kami Scripture Indonesia dengan Bapak Irvin, di mana nomor telepon beliau atau HP beliau itu tercantum di dalam flyer. Halo. Di dalam flyer. Baik Bapak Ibu, dan juga kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan rekaman kembali, Bapak Ibu bisa menyaksikan rekaman dari siaran sejenak bersama Scripture Union Indonesia ini di kanal YouTube Scripture Union Indonesia pada hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikannya, atau materi juga bisa Bapak Ibu minta dari Bapak Irvin. Demikian informasi dari kami panitia, dan juga ada satu lagi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kami Scripture Union Indonesia, di mana memang ini adalah kegiatan rutin dari kami untuk menayangkan diskusi yang situasional atau tema-tema yang mengangkat tentang apa yang terjadi di dunia kita sehari-hari. Dan pada tanggal 13 Agustus pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat, kami akan menayangkan tentang perjanjian yang usah. Ini adakah benar perjanjian antara Allah dan umat Israel itu tidak berlaku lagi? Terlebih di zaman modern. Jadi dahulu Tuhan Allah telah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel melalui perjanjian yang diikatnya dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Tuhan juga menjanjikan akan menjadikan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu menjadi bangsa yang besar.
serta menjadikan mereka berkat-berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi apakah perjanjian yang dahulu yang diikat Allah itu masih berlaku hingga saat ini? Atau telah usang? Jadi apakah negara Israel yang modern itu bukan lagi umat perjanjian Allah sehingga mereka tidak bisa mengklaim janji-janji Allah itu? Atau bagaimana sikap kita sebagai umat perjanjian yang rohani terhadap bangsa Israel saat ini? Atau mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan jawaban dari Dr. Paskalis Nyoman Pasca, di mana beliau akan hadir di dalam kegiatan sejenak bersama Sekretariat Indonesia pada hari Jumat tanggal 13 Agustus. Mari Bapak Ibu kita ramaikan, kita join. Ya, itu informasi dari kami Sekretariat Indonesia, dan sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya mohon kepada dua narasumber yang hebat ini memberikan kesimpulan yang diawali dari Pak Ang terlebih dahulu. Silakan Pak Ang. Carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, takutlah akan Tuhan. Itulah awal mula ilmu pengetahuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ang. Singkat, padat, supaya kita semakin terus mencari kerajaan Allah. Karena itulah yang lebih dahulu. Dan terakhir dari Pak Dr. Lahargo. Silahkan Pak. Gadget adalah sesuatu hal yang sangat kita butuhkan. Tapi hati-hati, ada resiko terhadap penggunaannya yang berlebihan. Orang tua berperan sangat besar mendampingi anak-anak dalam menggunakan gadget ini. Anak-anak bertanggung jawab ya dalam menggunakan gadgetnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dokter. Jadi pertanyaan dari tema kita hari ini, gadget, musuh atau sahabat anak? Jawabannya adalah mari kita disiplinkan waktu dengan membatasi waktu penggunaan gadget itu, ditambah kita sebagai orang tua untuk senantiasa mendampingi, dan ditambah untuk lebih mencintai firman Tuhan itu sendiri sebagai dasar hidup kita. Baik, sekali lagi terima kasih yang banyak kepada narasumber kita yang hebat ini, Bapak Ang Wihai dan juga Pak Dr. Lahargo. Terima kasih banyak, kami juga haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di dalam join Zoom meeting untuk sejenak bersama Scripture Union Indonesia dan juga sahabat Scripture Indonesia di YouTube. Terima kasih banyak, dan untuk mengakhiri, saya mohon kesediaan dari Pak Dokter tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, dalam kerajaan surga yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana untuk sebuah wewakan pada sore hingga malam hari ini. Bapak ya Bapak. Bapak berkatilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, baik kami sebagai orang tua maupun kami anak-anak yang masih kecil sampai dengan remaja, untuk bisa memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah di masa-masa sulit seperti pandemi ini Tuhan, kami terus bisa taat akan firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang baik, yang membanggakan Engkau ya Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi sekeliling dan sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh menggunakan gadget kami dengan bijaksana ya Tuhan, sehingga gadget ini memberikan manfaat yang besar kepada kami, dan hindarkan kami dari bahaya-bahaya yang bisa terjadi terhadap penggunaan gadget yang berlebihan. Terima kasih Tuhan untuk acara ini, setiap panitia yang bekerja di balik layar maupun semua yang sudah berpartisipasi pada acara ini, Tuhan yang memberkati mereka semua. Di atas semua itu Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.